Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Agama dan Gender setelah sebelumnya kita membahas dari perspektif Hindu, Buddha, dan Kristen. Sekarang kita dari perspektif Yahudi. Namun sebelum mulai perkuliahan, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, ya, dari tradisi Yahudi dan Kristen yang memiliki akar yang sama, bahkan juga dengan Islam, mungkin pada pembahasan ini ada beberapa hal yang mirip, tapi ada juga yang berbeda. Nah, kita akan mulai membahas dari isu yang pertama, yaitu pewarisan dosa Siti Hawa atau Eve kalau di tradisi biblikal. Nah, kalau di tradisi Yahudi dan juga Nasrani itu peristiwa turunnya Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga ke bumi itu disebabkan oleh Hawa yang menggoda Adam. Nah, tapi kalau di Al-Quran itu tidak ada spesifik siapa yang sebenarnya menggoda, apakah Hawa menggoda Adam atau sebaliknya, nggak ada. Tapi kalau setan yang menggoda, ya ada. Jadi penjelasan ini bisa kalian simak lebih rinci di video saya yang lainnya di mata kuliah studi komparasi teks pertemuan kedua ya tentang penciptaan. Nah, di situ ada perbandingan antara Quran dan Bible tentang peristiwa ini. Nah, jadi kalau dalam tradisi Islam di Quran itu Siti Hawa dan Nabi Adam itu digoda oleh setan, kemudian dua-duanya mau makan buah terlarang. Nah, kalau di tradisi Yahudi dan juga Nasrani itu Siti Hawa menggoda Adam. Nah, Siti Hawa sebelumnya digoda oleh ular. Nah, ular ini mungkin kalau dalam tradisi Islam itu seperti setan atau iblis gitu yang menggoda manusia. Nah, kalau di tradisi Nasrani dan Yahudi itu spesifik yaitu ular. Nah, karena Siti Hawa ini menggoda Nabi Adam, maka Siti Hawa ini semacam apa ya, terkutuk gitu ya. Selamanya para perempuan keturunannya Siti Hawa itu menanggung hukuman warisan. Hukuman yang setiap wanita itu menanggungnya karena meskipun setiap wanita itu menanggungnya yang dia tidak bisa menolak. Contohnya ini adalah haid. Ini disebutkan juga di literatur Yahudi yang kayak pertama itu haid. Haid itu adalah dosa warisan pertama yang setiap wanita yang tentu saja sudah akil balik akan merasakan haid. Kemudian keperawanan. Nah, jadi ketika perempuan kan punya selaput darah gitu ya, yang ketika dipecah akan terasa sakit. Nah, itu juga adalah hukuman warisan kepada para wanita. Kemudian hamil juga rasa sakitnya juga luar biasa kan ya. Nah, itu juga bentuk hukuman yang diwariskan turun-temurun. Kemudian melahirkan jauh lebih berat lagi ya daripada hamil. Melahirkan pertaruhannya adalah nyawa. Kemudian mengasuh anak itu juga memang sebenarnya ini genderless ya, artinya laki-laki dan perempuan pun bisa mengasuh anak, tetapi ibu itu cenderung lebih sayang kepada anaknya, lebih enggak tegaan kepada anaknya, dan itu membuat dia menjadi lebih effort, lebih berusaha dan lebih menderita kalau melihat anaknya itu menderita seperti itu. Meskipun sekarang sedang heboh juga tentang child free gitu ya. Jadi pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidak mau punya anak, tidak mau melahirkan dan seterusnya. Nah, barangkali mereka tidak ingin mendapatkan dosa atau hukuman warisan dari Siti Hawa. Kemudian menutup kepala. Nah, ini di tradisi agama
Samawi terutama ya, Islam, Kristen, Yahudi, itu kan wanita disuruh menutup kepala. Nah, kepala ini juga bentuk hukuman warisan nih. Kalau laki-laki kan nggak harus menutup kepala, tapi kalau wanita harus menutup kepala. Entah bentuknya seperti apa, setiap tradisi beda-beda. Kemudian melubangi telinga, maksudnya adalah apa namanya, dipakai anting-anting atau pakai tinde atau semacamnya. Nah, itu kan biasanya wanita ditindik meskipun nggak ada kewajiban juga. Dan laki-laki zaman sekarang juga ditindik juga banyak sekali. Tapi di sini orang-orang Yahudi menekankan bahwa menindik telinga itu adalah bentuk hukuman warisan dari Siti Hawa kepada setiap wanita. Kemudian wanita itu kesaksiannya ditolak. Nah, jadi dalam tradisi Yahudi wanita itu nggak boleh bersaksi, persaksiannya nggak diterima. Nah, kan beda ya sama Islam ya. Kalau Islam persaksiannya diterima meskipun apa namanya, porsinya cuma setengah. Jadi saksi dalam Islam itu kan 2 orang laki-laki akil balik. Nah, kalau perempuan berarti 4 orang perempuan. Seperti itu. Jadi 2 perempuan itu sama dengan 1 laki-laki dalam hal persaksian, seperti itu. Kemudian anak perempuan itu mewariskan aib. Jadi dalam tradisi Yahudi ini yang sesuai dijalankan orang-orang Yahudi terdahulu terutama ya. Melahirkan anak perempuan itu adalah aib bagi keluarga, bagi orang tua. Jadi kalau ada anak laki-laki yang lahir itu syukuran, senang apa ya berpesta seperti itu. Tapi kalau yang lahir anak perempuan itu keluarga atau orang tua itu akan merasa terhina. Mungkin ini juga relevan juga bahwa dulu zaman kafir Quraisy ya, masih zaman jahiliyah, tradisi ini masih ada. Anak perempuan yang lahir itu dianggap sebuah kehinaan, akhirnya dibunuh, dikubur hidup-hidup seperti itu. Dulu zamannya Fir'aun, zaman Nabi Musa ketika lahir, itu malah sebaliknya. Jadi Fir'aun itu setelah mendapatkan nasihat dari penasihat spiritualnya itu untuk memerintahkan bahwa kalau ada bayi laki-laki yang lahir dibunuh, bayi laki-laki dari Bani Israel seperti itu ya. Yang salah satu targetnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Tapi ternyata gagal, Nabi Musa lolos. Nah, kalau zaman Fir'aun malah anak perempuan boleh hidup, tapi anak laki-laki harus dibunuh. Seperti itu. Nah, kalau di dalam tradisi Yahudi ini anak laki-laki itu lebih utama dan anak perempuan itu adalah kehinaan. Mungkin ini juga menyambung karena dalam tradisi agama Samawi itu nasab itu disandarkan kepada bapak ya, kepada bapak dan diteruskan oleh anak laki-laki. Jadi kalau misalnya ada sepasang suami istri punya anak laki-laki, kemudian anak laki-lakinya ini menikah, punya anak laki-laki. Nah, nanti genealogi nasab itu diturunkan terus ke anak laki-laki terusnya. Tapi kalau punya anak perempuan, nanti genealoginya akan terputus. Nah, misalnya saya Maula ini saya misalnya punya marga apa ya? Saya marga kakek saya itu punya marga Munte. Munte itu salah satu marga di daerah Batak itu ya. Kalau itu diwariskan ke tapi bukan Batak, bukan. Saya lupa. Misalnya saya punya marga apa ya? Marga Maldini misalnya, Maula Maldini. Kalau saya punya anak laki-laki, nanti anak saya nanti lanjut punya marga Maldini juga. Nah, nanti kalau anak laki-laki saya punya anak lagi, nanti punya marga lagi Maldini, sehingga marga Maldini ini akan semakin besar. Tapi kalau punya anak perempuan, terputus karena perempuan nanti menikah dengan laki-laki, anaknya ngikut nasab ke bapaknya. Nah, maka marga-marga yang tersebar luas di dunia ini karena banyaknya anak laki-laki yang terus berkembang, diwariskan ke anak laki-laki. Nah, ini dimensi seperti ini juga menjadi pertimbangan atau wacana kenapa anak laki-laki itu lebih diutamakan karena membawa kebanggaan bagi orang tuanya. Nama besar bapaknya akan terwariskan, akan terabadikan
dengan adanya anak laki-laki dan keturunannya seperti itu. Kemudian pendidikan perempuan di tradisi Yahudi itu kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa alaihissalam, itu lebih utama kalau dibaca dan dipelajari oleh laki-laki daripada perempuan. Jadi perempuan itu ya boleh membaca Taurat, tapi tidak untuk sampai expert, tidak seahli oleh laki-laki. Kalau ada laki-laki mempelajari kitab Taurat itu diberi diberi fasilitas yang cukup, didukung dan sebagainya. Tapi meskipun seperti itu, zaman sekarang kita melihat juga banyak kok anak perempuan di sekolah-sekolah Yahudi di Israel itu belajar juga kitab Taurat, baca kitab Taurat juga di YouTube itu banyak. Sedangkan di Islam laki-laki dan perempuan itu nggak ada bedanya untuk membaca Quran gitu ya. Bedanya mungkin kalau perempuan nggak boleh baca ketika sedang haid, ketika sedang uzur seperti itu, ketika sedang najis. Nah, jadi di sini dalam konteks membaca atau mempelajari kitab Taurat itu wanita Yahudi itu lebih inferior daripada laki-laki. Tapi kalau selain kitab Taurat, artinya pelajaran-pelajaran umum, pelajaran-pelajaran di sekolah selain pelajaran agama itu sama aja laki-laki dan perempuan. Nah, ini adalah yang cukup mencengangkan tentang kasusnya kalau ada perempuan haid. Nah, jadi dalam tradisi Yahudi yang dulu-dulu itu haid itu adalah sumber najis. Dan dia bisa menyebarkan najis ke sekitarnya, ke lingkungannya. Nah, ini ada di perjanjian lama gitu ya. Dan zaman dulu orang-orang Yahudi kalau ada perempuan yang sedang haid itu dikurung dalam rumah. Kenapa? Karena ya tadi najis dan juga bisa menyebarkan najis. Kalau misalnya ada wanita ya sudah menikah, kemudian wanitanya ini sedang haid, kalau wanita ini nggak dikurung di dalam rumah, maka tempat yang bekas dia lewati di jalanan atau di rumah atau dimanapun itu akan ketularan najis. Bahkan suaminya sendiri pun nanti akan dianggap najis karena suaminya dianggap habis menginjak tanah yang dilewati oleh istrinya yang haid tadi, sampai segitunya. Karena dianggap kalau wanita haid itu darahnya akan bertetesan di tanah-tanah dan itu akan najis, kalau diinjak orang-orang jadi ikut najis juga, seperti itu, sampai segitunya. Maka dari itu perempuan yang sedang itu dikurung di dalam rumah, nggak boleh kemana-mana selama dia haid sampai dia suci. Kalau dia keluar-keluar, tempat bekas dia keluar itu, misalnya ke ruang tamu, ke halaman rumah, atau bahkan ke mana aja, kemudian diinjak orang-orang, nah orang-orang itu akan menjadi najis, dan najisnya orang-orang itu harus dibersihkan sampai matahari terbenam, baru bisa dianggap bersih, dianggap suci. Seperti itu. Nah, memang tradisi seperti ini sangat ketat ya, dan ini memang ada di kitab sucinya, bahkan dulu itu tradisinya orang Yahudi dari Nabi Musa itu memang ketat. Kalau ada najis mengenai pakaian gitu, pakaiannya disobek, dibuang. Kalau ada orang makan dosa bertobat itu harus dibunuh. Itu di Quran di surat Al-Baqarah dijelaskan seperti itu. Nah, kalau di Islam enggak. Kalau ada pakaian najis ya dibersihkan sampai suci, hilang bekas-bekasnya. Kalau ada orang berbuat maksiat, berbuat dosa ya bertobat, diampuni oleh Allah. Nah, kalau di sini contohnya di perempuan haid ini memang agak mungkin kalau sekarang di kalangan umat Yahudi sendiri mungkin sudah nggak seketat ini ya, karena ya kita tahu perkembangan teknologi, orang menemukan pembalut dan sebagainya. Tapi saya yakin kalau misalnya kalian para cewek-cewek kalau lagi haid dikurung di dalam rumah mungkin malah seneng ya, asalkan ada HP, ada laptop, ada wifi, ada cemilan, udah bisa khatam drakor berapa episode itu. Mungkin juga konteksnya juga bisa kita kembangkan bahwa kalau perempuan haid itu mungkin biasanya kan kalau perempuan haid itu moodnya itu nggak stabil gitu ya, PMS atau apa istilahnya gitu ya. Mungkin kalau dengan dikurung di dalam rumah itu dia jadi lebih tenang, nggak mudah emosi, nggak menyakiti orang lain dan sebagainya. Nah, barangkali ada perspektif seperti itu.
Kemudian kesaksian perempuan. Nah, persaksian wanita itu ditolak karena yaitu salah satu hukuman atau dosa yang diwariskan dari Siti Hawa, yaitu perempuan itu persaksian ditolak. Kalau di Islam beda, tadi sudah kita ceritakan. Nah, contohnya di sini persaksian setelah menikah itu ditolak. Jadi misalnya ada kasus seperti ini. Laki-laki Yahudi menikah dengan perempuan Yahudi, kemudian setelah menikah, laki-laki ini menuduh istrinya ini sudah tidak perawan. Nah, kemudian kalau wanita itu tadi bersaksi, tidak, saya masih perawan kok, gitu, persaksiannya ditolak. Tapi kalau si wanita ini bisa membuktikan, ya, kalau tadi kan cuma bersaksi, cuma bersumpah gitu ya, saya bersumpah kok saya masih perawan, itu ditolak. Tapi kalau si wanita ini bisa membuktikan bahwa dia memang benar-benar masih perawan, maka si laki-laki harus membayar denda karena sudah menuduh perempuannya melakukan atau sudah tidak perawan seperti itu. Jadi persaksiannya dalam hal ini ditolak oleh si perempuan. Kecuali bisa membuktikan, misalnya membuktikannya dengan cara ya pakai bukti-bukti apa, alibi-alibi yang bisa menguatkan bahwa si wanita ini masih perawan ketika menikah. Ini juga aneh kan, karena laki-laki bisa menuduh perempuan itu perawan atau tidak, tapi wanita nggak bisa sebaliknya menuduh laki-laki masih perjaka apa tidak. Ya ini salah satu dosa warisan tadi, karena keperawanan tadi itu adalah bentuk hukuman atau dosa warisan dari Siti Hawa ke para wanita keturunannya. Kemudian perzinaan. Nah, ini menariknya adalah bahwa perempuan itu kalau sudah perempuan itu kan hak milik ayahnya. Ini di tradisi Yahudi ya. Hak perempuan itu hak milik ayahnya, dan setelah menikah itu adalah hak milik suaminya. Artinya kalau perempuan ini setelah menikah kok dia melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, kemudian sampai hamil melahirkan anak misalnya, maka anak dari hasil perzinahan ini adalah disebut anak ilegal, anak haram. Tapi nggak berlaku sebaliknya untuk laki-laki. Kalau laki-laki sudah menikah kemudian berhubungan badan dengan wanita lain sampai hamil dan melahirkan anak, anaknya masih dianggap anak yang legal, anak yang sah gitu ya, yang sah. Nah, ini menarik karena apa? Tradisi Yahudi itu laki-laki bebas menikahi perempuan sebanyak-banyaknya, unlimited, mau nikah ya nikah, cerai ya cerai, tinggal ngurus saja. Tapi kalau tradisi Kristen beda lagi, nikah ya harus sekali seumur hidup, harus setia sampai mati, nggak boleh cerai. Kalau di Islam itu tengah-tengah. Jadi itulah bedanya kalau Jadi Islam itu tengah-tengahnya antara Kristen dan Nasrani. Dalam hal menikah tadi ya, Yahudi itu boleh nikah unlimited, seperti kalau kalian lihat kisah Nabi Daud ya, punya 99 istri, Nabi Sulaiman punya 500 istri dan sebagainya. Itu diwariskan ke umat Yahudi bahwa laki-laki Yahudi itu bisa menikahi wanita berapapun. Kalau tradisi Nasrani yang notabene Nabi Isa sendiri tidak menikah waktu masih hidup dulu, orang Nasrani itu menikah cuma satu kali aja, satu kali, nggak boleh poligami, haram. Nah, kalau Islam tengah-tengah, boleh menikah lebih dari satu, tapi maksimal 4 dalam satu waktu. Jadi ya nggak cuma satu ya boleh, tapi jangan terus sebanyak-banyaknya juga, dibatasi. Tengah-tengah jadi Islam itu. Kemudian dalam hal cerai juga gitu. Kalau tradisi Yahudi itu wanita diceraikan ya bebas, mau cerai ya cerai gitu aja. Tapi kalau dalam Nasrani, cerai itu haram, talak itu haram. Jadi nggak boleh diceraikan, harus setia sampai mati. Nah, kalau Islam tengah-tengah. Perceraian itu adalah sesuatu yang abghadul halal indallah. Barang halal, perkara halal, tapi yang sangat dibenci oleh Allah. Jadi nggak haram tapi dibenci oleh Allah, halal tapi dibenci, ya tengah-tengah seperti itu. Biar kalau dibilang halal ya nanti biar orang nggak sembarangan menceraikan istrinya, dibilang haram ya nanti orang-orang kalau emang nggak pengen cerai ya bagaimana. Nah, akhirnya dikasih tengah-tengah itu, abghadul halal indallah tadi. Nah, jadi di sini di tradisi Yahudi posisinya wanita itu seperti budaknya laki-laki, hak miliknya laki-laki, dan seorang ayah itu boleh menjual anak perempuannya seperti itu. Nah, nazar, sumpah saya bersumpah pada atau nazar
jika saya ini maka saya akan itu. Wanita Yahudi yang bersumpah dan bernazar itu tidak sah sebelum diketahui oleh ayahnya. Ini kalau belum menikah. Kalau sudah menikah ya milik suaminya. Jadi istri atau seorang anak perempuan nggak boleh sembarangan sumpah atau nazar. Kalau si wanita ini bersumpah atau bernazar, suaminya atau ayahnya itu boleh membatalkan. Enggak, sumpahmu nggak sah, nazarmu nggak sah. Seperti itu. Jadi harus ada izin dari suaminya kalau sudah menikah atau ayahnya kalau belum menikah. Kalau di Islam beda, wanita boleh bersumpah, boleh bernazar seperti itu. Tapi tetap harus mencari ridho dari suaminya seperti itu. Jangan sampai semaunya sendiri ya. Kalau dapat ridho lebih berkah. Nah, jadi wanita di Yahudi ini nggak bisa sembarangan bernazar, bersumpah karena dia tidak merdeka sepenuhnya. Dia masih milik ayahnya kalau belum menikah dan milik suaminya ketika sudah menikah. Bukan berarti nggak boleh nazar ya, boleh, tapi tadi harus di ACC oleh ayahnya atau suaminya. Seperti itu. Nah, tanggung jawab nafkah wanita dan juga hartanya itu adalah milik suami. Jadi ketika wanita sudah menikah sama laki-laki, maka semua harta wanita, semua aset-aset dari wanita, semua tabungan di rekeningnya si wanita ini otomatis menjadi milik suami. Jadi memang banyak anekdot bahwa wanita kaya itu kalau menikah sama laki-laki Yahudi ini ya, maka dia otomatis jadi bangkrut karena semua hartanya menjadi milik suami. Jadi suami ini berhak menggunakan harta yang dimiliki oleh wanita ini semau dia sendiri tanpa LPJ, tanpa SPJ seperti itu. Jadi karena sudah menjadi hak milik dari si wanita. Jadi wanita dalam tradisi Yahudi mau bekerja silahkan, mau nyari duit silahkan, mau nyari nafkah silahkan, tapi uangnya atau hartanya nanti adalah hak milik suami, hak milik kepala keluarga. Terserah nanti si suami mau menggunakannya atau mau disimpan, terserah. Nah, sudah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.